Shalom, apa kabar untuk kita semua? Saya yakin dan percaya kita selalu dalam lawatan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian Majelis Resort GK Sampit, edisi hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Adapun nas yang menjadi dasar dalam perenungan bagi kita pada saat ini, yaitu terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9, ayat 18 sampai yang ke-20 dan pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Silahkan Bapak Ibu baca secara pribadi. Saya hanya membaca pada bagian pasal 10 ayat 3 sampai yang keempat, di mana judul perikopnya yaitu murka Tuhan terhadap Efraim. Firman Tuhan bagi kita demikian. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih terancung. Adapun tema dalam renungan, pada saat ini saya membuatnya sesuai dengan judul perikop, yaitu murka Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan melihat apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi sikap hidup umat pilihannya, mulai jauh dan berpaling dari apa yang ia kehendaki, Tuhan menunjukkan keadilannya. Ia murka terhadap Efraim, di mana nanti ini juga menjadi wilayah kerajaan Israel di utara. Ia marah terhadap suku Efraim, orang-orang Samaria, yang pada waktu itu ketika kita melihat pada bagian pasal 9 ayat 18 sampai yang ke-20 dan pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat, ada dua bagian hal yang paling tidak disukai Tuhan, yang menjadi murkanya. Yang pertama ialah kurangnya keharmonisan, rasa kasih terhadap sesama. Bahkan mereka tidak mensyukuri apa yang menjadi pemberian daripada Tuhan. Seakan-akan tidak ada kepuasan. Mereka saling menjatuhkan dan mereka saling mengambil hak milik mereka. Sehingga murka Tuhan sangat nyata terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Karena ketika mereka bisa ada di tanah perjanjian, segala sesuatu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tetapi mereka malah hilang kasih, saling menjatuhkan, bahkan syukur di dalam Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan beri, itu tidak ada pada mereka. Kita boleh juga belajar dan melihat di mana firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbicara tentang hukum yang terutama. Firman Tuhan bagi kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Mereka menyangkali dan mereka tidak mengikuti apa yang menjadi firman dan hukum yang terutama yang ada dalam Taurat Tuhan. Yang kedua yang menjadi masalah ketika Tuhan sangat marah dan murka terhadap suku Efraim, orang-orang Samaria yang ada di utara, yaitu ketika mereka berkuasa dan bisa menjadi seorang pemimpin, apa yang menjadi ketetapan dan peraturan yang mereka buat, mereka membuatnya sangat menyimpang dari kehendak Tuhan. Bisa dikatakan korup, di mana mereka berlaku tidak adil, mereka merampas hak milik orang-orang yang lemah. Dan mereka melakukan itu demi memperkaya diri sendiri. Oleh karena dosa dan pelanggaran terhadap sesama, terlebih juga terhadap Tuhan, kita tadi melihat pada bagian ayat yang ketiga, ketika nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, ketika mereka hidup jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, firman-Nya berkata, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh, ketika bangsa Babel mengalahkan mereka dan membawa mereka ke Babel dalam pembuangan. Apa yang sudah mereka miliki dalam cara hidup yang curang, korup, dan tidak saling mengasihi, semuanya itu akan hilang dan musnah. Maka, apa kata Tuhan? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tuhan sudah murka dan marah, dan Tuhan memberikan teguran dan penghajaran kepada mereka. Sehingga apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan ini, itu terjadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ya dikasihi dan diberkati Tuhan, selagi kita ada di tengah dunia yang diizinkan oleh Tuhan pada saat ini, kita gunakan setiap kehidupan ini dalam mengisi dan menjalaninya dengan kasih, supaya Injil kerajaan Allah ini bisa menjadi kesaksian di seluruh dunia. Dan barulah kesudahannya. Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan ketika kita berikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, orang yang dipilih, harusnya kita adil. Bukan hanya mencari keuntungan sendiri. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita ketika kita menang dan kita hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita di dalam renungan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami kembali boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, ketika kami selalu hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bagian yang paling terbaik Tuhan sudah sediakan. Dan kami pada waktu yang sudah juga Tuhan tetapkan, akan menerima segala sesuatunya di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Inilah kami ya Bapa, kami hanya alaskan renungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Sampai berjumpa kita dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.